Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin biadadin kulli ma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali secara istiqomah bisa hadir secara berjamaah untuk mengikuti Dzikrul Ghafilin yang mudah-mudahan ini menjadi ibadah. Bapak Ibu yang saya muliakan, badan saya itu sakit semua. Kemarin hampir setengah bulan itu baru pulang, terakhir ke London. Baru pulang 3 hari yang lalu, honeymoon matamu, honeymoon. Belum semalam di rumah, langsung berangkat ke Jawa Timur, Ponorogo, Surabaya, Madiun, baru nyampe tadi malam, dan besok pagi harus berangkat ibadah haji. Jadi tengkuk saya ini, Mas Charlie, ternyata bukan kolesterol. Saya alhamdulillah, saya kolesterol, asam urat, darah tinggi, darah muda, semuanya aman. Jadi kalau soal itu, istri belum pegang, pandangan hidup, baru dipandang sudah hidup. Kan ada pandangan hidup, ada pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Ada kalanya dipegang nggak hidup-hidup juga ada. Dipegang nggak hidup-hidup. Tadi itu saya habis isak ketemu Mas Charlie sebentar itu, saya pijet karena kepala saya sudah nggak kuat. Tadi saya berencana kalau seandainya kepalanya tetap berat, ya saya akan tetap ngaji dengan meninggalkan kepala di kamar. Tapi bahwa saya memahami betul bahwa istiqomah itu penting. Nah, yang kemudian menjadi menarik, kok saya itu kembali termotivasi untuk tetap ngaji, Mas Charlie.
Tadi ada mbah-mbah sore tadi itu bertanya di pendopo itu bagus banget. Kira-kira yang tadi sore bertanya siapa? Enggak, wongnya sing pundi? Oh sudah pulang, malah wongnya mulai. Pundi, sing takon apa pundi? Ah nika. Pertanyaannya bagus. Gus, beribadah kepada Allah itu yang benar takut apa cinta? Sing takon wis tuwa kalau. Kayaknya mbahnya ini terlalu kering dari cinta. Tolong itu dikasih mic, saya pengen tahu tadi awal pertanyaannya bagaimana, kenapa dia bertanya perihal takut dan cinta. Dikasih mic yang wireless biar nyampe sana. Kele, casoteng ke diranting ke. Mbah siapa tadi saya lupa. Lah kula nyekel mic mawon dredeg niki lho, sangke rapenake awak kula niku. Tapi alhamdulillah walaupun dredeg niki isih iso ngaceng lah. Ibunya coba berdiri, Ibu. Mbahnya berdiri, mbahnya. Namanya Mbah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ranti Jamilah. Ranti? Dari Semarang. Ranti Jamilah. Iya. Kayak istrinya Ahmad Dhani ya. Ranti Jamilah. Tapi kan duluan saya lahirnya, Ibu Gus. usianya berapa Ibu Ranti? 60 tahun. 60 tahun, Masya Allah. Kesini sama siapa Ibu? Sama adik saya, sama naik apa? suaminya. Naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Ya. Ibu beli bensin dari Semarang ke sini habis berapa? Nggak tahu, anak saya. Oh anak saya. Ibu Ya. di rumah pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga. Masih punya suami? Enggak. Enggak. Oh janda. Kata Charlie cocok. Kayaknya Charlie suka janda tua. Tadi sore Bu Charlie, kok Bu Charlie? Sorry, Bu Charlie yang ini. Ibu Ranti tadi tanya apa Ibu? Coba diulangi Ibu. Gini Gus, kalau kita pengajian, sering-sering kita mendengar bahwa kita takut hanya kepada Allah. Itu saya jadi pemikiran terus. Kalau ibadah kepada Allah, kenapa kita harus takut? Kenapa bukan dengan cinta? Apik banget toh. Sumpah apik. Bagus banget. Pertanyaan dari Mbah usia 60 tahun. Jadi Mbah kepikiran niku nggih? Iya. Nggih. Gini Gus, saya kepikirannya gini. Kenapa, kalau Bu? kita beribadah dengan rasa takut, itu berarti kan kita terpaksa. Terpaksa. Tapi kalau dengan cinta, kita dengan senang, ikhlas, pokoknya enak. Karena pertanyaannya api, Mbah Ranti tak kayak duit 1 juta. Dompetku tadi mana? Gus, terima kasih, saya sebetulnya butuh uang, tapi saya tidak mau menerima uang, saya hanya ingin minta dari Gus Miftah untuk ponakan saya yang sakit sudah sekitar 10 tahun. Ponakannya sakit apa? Kecelakaan Gus. Oh kecelakaan. Iya. Mateng. Enggak. Kecelakaan kendaraan. Wong kadang-kadang ngaten, aduh anakku kecelakaan ngapa mateng 3 bulan. Ya udah saya kasih 1 juta untuk ponakannya ya. Doanya Gus. Niki untuk ponakannya mungkin tak sangoni. Kayak keju, ora ju. Gus, tapi saya betul-betul lebih terima kasih kalau Gus Miftah mendoakannya dengan tulus. Dan saya sebetulnya nggak butuh uang. Walaupun saya butuh uang, tapi nggak butuh. Sok gaya tiranti. Mboten, jenengan mergo mboten butuh, mboten njaluk kula wenak sing Gus, aku njaluk malah tak wenehi. Gus Miftah itu memberi
karena tergerak, bukan karena orang minta-minta. Kulo niku paling nggak seneng kalau saya lagi pegang uang, Gus saya minta, nggak seneng. Ini nanti Itu amanatnya, mentalnya mental kere. ini Saya sering amanatnya untuk bilang. keponakan saya betul-betul ini saya sampaikan. Wis karemu tiraremu. Kulo wang suli meleh nggih, kok saya megang uang jenengan bengok-bengok, Gus kula minta. Saya nggak suka. Supaya mentalnya ini mental kaya bukan mental miskin. Kudune lak Gus Miftah nyekel duit, muga-muga aku iso ngedum kaya Gus Miftah. Itu namanya mental kaya. Nah, bon matur nuwun Mang Lenggah Bu Ranti. Tadi ngeten. Saya tadi bangun tidur jam 9. Jam 09.00 kula nembe melek. Jam 8 kula turu. Wong kula niku sakjane napa kurangnya mung kurang turu. Saya bilang sama istri Mas Arli, begitu bangun. Bunda njaluk kelon mbahmu ngawur. Ora iki ra masalah kelon kok. Kelon iki lho. Saya tanya begini, Bun, Abah pakai baju apa? Akhirnya Bunda ngasih saya baju ini. Demi Allah, saya nggak cocok dengan baju ini. Tapi karena istri milih ke baju ini, saya pakai. Pertanyaannya, saya pakai baju ini karena cinta apa karena takut? Ayo, Takut. Takut. Ayo, kira-kira Gus Miftah kemudian ketika menggunakan baju yang saya pakai ini karena takut apa karena cinta? Kalau kamu ngomong saya pakai baju ini karena takut, berarti seolah-olah kamu menyamakan Bunda ini dengan iblis. Kalau yang bilang takut itu Charlie, itu jelas pengalaman pribadi Charlie. Ibu bapak, saya kasih satu riwayat. Niki sing rawuh dalu menika dari niku Pak Haji Her, juragan rokok Madura yang bagi-bagi uang sama Gus Miftah. Nah, ini juragan Madura. Niki juragan bako. Melawan jenengan mriki lah ambune kaya kelobot toh. Haji Her. Terus niki Pak Bupati Blora. Tepuk tangan untuk Mak Arif. Bupati Blora niku bola bali mriki. Neng Bupati daerah Jogja belas rano sing gelem rene. Aku yo ora butuh diparani bupatine. Blora sing wadoh lho rene. Urung tahu Bupati Sleman Moro iki urung tahu tak kandhane. Jarene karena cinta gitu. Nah, pertanyaan saya ke Pak Arif datang ke sini itu karena takut atau karena cinta? Jadi bukan karena cinta, karena khawatir sesok kampanye aku ora ndukung. Jadi takut. Takut itu. Loh kalau Haji Her itu datang ke saya itu pasti karena cinta. Dari Madura, Pamekasan jauh-jauh ke sini. Dia nggak takut dengan saya, uangnya banyak dia. Haji itu kan uangnya lebih banyak daripada saya, tapi kan gandengan saya. Haji itu punya travel umroh, bro. Nah, dia bilang, nggak apa-apa lah artis-artis kalau mau umroh tempat saya tak gratis kayak Charlie besok umroh lagi sama kita. Delalah dari semua artis yang ditawari yang mau siapa? Lu Cinta Luna. Ada mate, ternyata Jihad digemari oleh para warrior. Nah, terus kemudian malam hari ini alhamdulillah spesial Mas Charlie datang beserta istrinya. Tepuk tangan untuk Mas Charlie. Dan tamu-tamu yang lain. Ada Pak Dandim Kota. Nah, Pak Dandim yang mana? Makasih Pak Dandim nggih. Tepuk tangan untuk Pak Dandim. Niki wong anyar. Nah, sebelum saya jawab pertanyaannya Bu Charlie, kok Bu Charlie? Coba mau Bu Ranti.
sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengadu kepada Nabi, wadul. Jadi jenengan kula rasa kaget lah ono kiai itu didatangi banyak orang untuk diwaduli itu ya biasa. Ya karena Nabi sebagai prototipe role model itu menjadi sumber solusi dari semua masalah. Makanya kiai itu ya sing bener sumur. Yang namanya sumur, orang datang ke sumur itu tujuannya macam-macam. Ada yang ngambil sumurnya untuk minum, ada yang ngambil airnya diminum, ada ngambil airnya untuk dimasak, ada ngambil airnya untuk mandi, semua kepentingan. Ada yang ngambil airnya untuk nyirami tanaman dan lain sebagainya. Jadi kiai itu memang sumur. Yang namanya sumur itu yuk nyuwun sewu yang datang. Kayak tadi sore jenengan lihat ada orang yang datang rumahnya mau dilelang. Ada yang datang ke pondok ketemu saya, anaknya belum bayar sekolah. Ada yang datang ke pondok terancam perceraian bojone minggat. Banyak Bu. Ada yang datang ke pondok pengen nyalon bupati neh kaya dene Pak Arif iki. Ya macam-macam tujuannya. Dan ya nyuwun sewu yang namanya sumur ki ya kudu manfaat. Hebatnya sumur itu kan karena manfaat. Makanya salah satu sedekah terbaik itu apa? Air. Makanya kenapa Pak Prabowo itu banyak bikin air di Gunung Kidul. Kemarin baru diresmikan. Nah, Kanjeng Nabi itu diwaduli. Waduli bahasa Indonesianya apa ya? Charlie itu Sunda apa Indramayu apa Cirebon apa ngapak? Cirebon. Oh jadi ada Jawanya ada ngapaknya ya. Karena di Cirebon tuh paling banyak sekarang apa ya? Jahe. Janda herang. Contohnya cek. Iki cason sosok tak santet loh iki. Ngomong jandok langsung krek. langsung tegangannya dhuwur iki. Cerdas ya. Soalnya sih ngomong ya rondo ya. Nah, apa yang diadukan kepada Nabi Bapak Ibu? Yang diadukan adalah atas dosa besar yang dia lakukan. Ini seorang pendosa. Kanjeng Nabi, dosa saya besar, dosa saya banyak, kata sahabat ini. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Apa yang bisa melebur dosa itu dariku, kata Nabi. Nyumun kata sahabat ini. Apa yang bisa melebur dosa itu wahai Nabi? Kemudian Nabi bertanya, apakah dosamu lebih besar dibandingkan langit? Dia jawab, enggak Nabi, dosa kula niku kuwatah pol, banyak sekali. Kemudian Nabi kembali bertanya, apakah dosamu lebih besar dibandingkan arsy? Dijawab, enggak Nabi, pokoknya dosa niku kabeh tau tak lakoni. Kula ya tahu maling, ya tahu mabuk, ya tahu zina, ya tahu ndemeni rondo. Wis macam-macam lah pakai dosa ini. Pokoknya semua dosanya pernah dia lakukan. Kemudian Nabi kembali bertanya, kalau dengan ampunan Allah kira-kira dosamu lebih besar mana dibandingkan ampunan Allah? Orang ini menjawab, saya meyakini ampunan Allah lebih besar dibandingkan dosaku wahai Nabi. Nah, kemudian nyuwun sewu, setelah sahabat ini menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, menyadari maksiatnya, dan dia berusaha mengadukan kepada Nabi, dan dia meyakini bahwa ampunan Allah itu lebih besar dibandingkan dosa-dosanya. Kemudian Nabi memberikan solusi. Napa solusi nih? Kowe pengen nggak dosamu hilang, dosamu entek, dosamu lebur? Pengen Nabi. Apa Nabi sabdakan? Ya sudah, kamu sekarang jihad fisabilillah. Kamu berani apa enggak? Dijawab sama sahabat ini, saya itu penakut Nabi. Saya enggak berani jihad fisabilillah. Jangankan kok melu perang krungu bom. Tonggoku wahing saja aku kaget Nabi gitu loh. Ana wong bersin wae jantungan Nabi itu. Kok jangankan dolanan mercon dor. Ora. Ana wong watuk wae aku kaget wahai Nabi.
Kowe berarti ra iso jihad. Mboten saged Nabi. Saya tidak bisa jihad fisabilillah wahai Nabi. Ternyata Nabi enggak marah. Oh, dasar pokok kon jihad ora. Enggak, Nabi enggak marah. Kemudian Nabi kembali mengatakan, kalau begitu kamu sanggup enggak puasa? Lebur dosamu dengan puasa. Alah Nabi, kula iki ramangan 2 jamon weteng kula melilit emah. Podo karo jenengan Ramadan kalau nggak wajib saja saya nggak puasa wahai Nabi. Oh lan jenengan lomba poso sama Gus Miftah ra mungkin jenengan menang. Saya tuh hobi puasa. Mas Arli. Lan jenengan arepe kuat-kuatan poso kali kula mesti jenengan kalah. Apa meneh sing lemu-lemu ini. Yes. Abot kon poso niku. Jenengan Ramadan kon poso lara wajib paling ra poso. Loh, saya itu kemarin pulang dari Kalimantan ketemu Pak Arif di Bandara Halim sebelum saya ketemu Pak Prabowo, beliau ke Singapura itu. Saya masih dalam keadaan puasa. Beliau ngajak makan siang, ayo makan siang. Ora, aku pas poso. Saya musafir saja masih puasa. Saya itu bisa membatalkan puasa biasanya kalau yang minta itu langsung bunda. 2 minggu ramuleh, atau ndelala begitu pulang pas poso. Mosok poso balah. Aku mana kuat. Langsung tak jawab, oke gas. Kamu jangan begitu. Insyaallah. Demi Allah wahai Rasul, aku sama sekali nggak kuat lapar. Saya itu sukanya kenyang. Nabi kembali tersenyum. Wah, bocah edan ini mikirnya. Kon jihad nggak mau, suruh puasa nggak mau. Kemudian Nabi yang ketika kalinya bilang, kalau begitu gini aja, kamu bangun malam sholat tahajud. Apa jawaban pemuda ini? Hei Nabi, jangankan kok bangun malam, subuh loh. Kalau nggak dibangunkan sama ibuku, aku juga sholat. Subuh loh saya itu nggak bangun. Kalau nggak dibangunkan, kok kon bangun malam ada-ada saja Nabi ini. Nabi malah tersenyum. Ono bocah kok kayak ngene ta gitu. Kemudian apa kata Nabi? Ya wis, kalau kamu nggak sanggup jihad fisabilillah, kalau kamu nggak sanggup bangun malam, kalau kamu nggak sanggup untuk puasa, ternyata ada satu hal yang disukai oleh Allah. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Tuhan. Nopo? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adil. Berarti nopo? Kalau kita mau melebur dosa jihad tidak bisa, puasa nggak mau, bangun malam nggak mau. Intinya cuma satu, perbanyak zikir. Mila nyuwun sewu, kula niku seneng banget, cinta banget kali bunda niku mergo cangkeme bunda niku ra mandeg zikir tak kanane. Delon, lak pas pengajian mang delokon lambene bunda. Loh, ini kalau pagi, bro, Fatihah 1000. Fatihah aja 1000. Sholawat kalau jam 2, jam 10 malam laporan sama saya di foto 28.000, 30.000. Loh, kuat. Makanya nyuwun sewu. Kalau kita nggak ahli puasa, kalau bunda suruh puasa sama saya menang saya. Alah bawa tengku mules banget dengar ngomong ini guys. Kalau bangun malam lebih kuat saya. Tapi soal dikir lebih kuat bunda. Soal wirid lebih kuat bunda. Maksud saya begini loh. Ini harus ada keseimbangan suami dan istri kalau pengen menjemput rahmatnya Allah. Kalau yang laki ini sukanya sholat, diimbangi. Sing wedok senengnya sedekah. Harus ada amalan-amalan prioritas untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Kok sing lanang senengane poso, sing wedok senengane umpamane sholat. Kok sing lanang ora kuat bangun malam, sing wedok bangun malam, sing lanang ahli sedekah. Jadi nggak ada alasan. Itu adalah apa? Konsensus yang harus dibuat oleh suami istri untuk mendapatkan keluarga dan keturunan yang baik. Jenengan mengko kondur rembukan, Mas. Kue dari semua amalan ini yang kuat kamu apa, Mas? Bangun malam, alah ndes micek aku. Poso alah abot, ora mangan wetengku semes ra karo-karuan. Lah isomu apa, Mas?
Takoni wae. Aku kuwate nganu, Dik. Kuwate aku sedekah mergo duitku akeh. Kon sedekah bojomu. Wes ora tau salat bengi, ora tau poso, ora jihad, ora gelem sedekah, ngentutan pisan wis. Si menungso model apa ya ini. Loh. Saya yakin Haji Her itu kelihatan terhormat mulia. Bukan karena puasanya weteng kaya ngono kok poso itu jelas enggak, itu enggak itu. Jelas enggak. Tapi pasti Haji Her itu terhormat kenapa? Karena loman, karena ahli sedekah, karena sakok. Mila dakwahnya Haji Her itu nggak perlu teriak-teriak kayak saya. Cukup bagi duit, nyoh, itu dakwah. Lala wong kere kaya awake dhewe niki pripun, Gus? Dakwahnya bagaimana? Jadi pribadi miskin yang sabar dan menerima apa adanya. Itu wis dakwah. Sing cilaka niku lho, Gus Miftah mulai nyekel duit, Gus saya belum. Niku nyuwun sewu. Wis kere nggak terhormat. Kula pengen lah awake dhewe nggak punya uang tapi jadi orang miskin yang terhormat. Setuju nggih? Orang kaya ahli sedekah atau miskin terhormat. Nah. Saiki jenengan mau saya tanya. Saya kasih doa dua. Anda pilih yang mana? Allahumma paringono kuat sugih atau pilih Allahumma paringono kuat melarat. Coba dijawab. Pilih doa Allahumma paringono kuat sugih apa Allahumma paringono kuat melarat. Kalau Gus Miftah doanya yang mana? Allahumma paringono kuat melarat. Kalau miskin itu kuat secara mental, dia kaya pasti kuat. Pasti kuat. Tapi kalau dia kaya nggak punya mental kuat melarat nyuwun sewu, jadi orang kaya pasti pelit. Karena takut melarat. Wendungu Allahumma paringono kuat sugih. Allah itu mengabulkan doamu bukan di saat kamu minta, tapi di saat kamu siap. Siap. Pak Arif ini mau jadi bupati, prosesnya panjang. Jadi TA, tenaga administratif, tenaga ahli, melu DPR, ngancani DPR. Panjang. Terus baru kemudian jadi wakil bupati, baru kemudian jadi bupati. Kenapa jadi bupatinya baru 5 tahun yang lalu? Mergo siapnya Pak Arif 5 tahun yang lalu. Kalau sebelum siap dikasih, madratnya pasti banyak. Oh mentalnya belum kuat, lihat anggaran banyak, pengennya korupsi. Makanya banyak bupati yang ketangkep gara-gara korupsi. Loh. Dulu Charlie sebelum terkenal itu perjalanan panjang sampai menjadi artis berapa lama Charlie? 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun. Masih ingat lagu pertama yang Charlie ciptakan apa? Masih. Apa itu? ATSL ya, kalau nggak salah. Apa itu ATSL? Sama Jalan Terbaik. Jalan Terbaik sama ATSL. Ya. Itu dari menciptakan lagu sampai booming butuh waktu berapa lama? Itu 3 tahun, 4 tahunan lah. 3 tahun, 4 tahun. Pas dari bikin lagu itu. Baru booming. Baru rekaman terus nggak langsung booming juga. Kalau sekarang kan enak ya, bikin lagu TikTok dewe, pamer dewe. Pamer dewe. Kalau dulu kan nggak bisa. Nggak bisa, harus kerjasama. Harus kerjasama dengan dapur rekaman. Dapur rekaman sama produser. Bedanya Charlie sama kamu yaitu, kalau Charlie itu bikin lagu kerjasama dengan dapur rekaman, kamu ya kerjasama sama dapurmu itu. Dapur umum, dapur umum. Tapi nikmat perjalanan dengan proses itu nikmat. Orang itu sebelum kenal sama saya Charlie, saya ngaji di lokalisasi itu sudah 18 tahun. Baru orang kenal saya ngaji di lokalisasi. 18 tahun. 18 tahun. Dari tahun 99 2000 baru dikenal orang 2018. Proses ini panjang. Digawe siap. Contoh begini, Bunda ini ingat ini. 2016 itu saya masih kayak bom badan saya. Lebih gemuk daripada Pak Bupati ini. 108 kilo. Orang-orang lama ini masih ingat. So gede kok ini. Wah, tapi ya gue manuke cilik. Karena ngempet. Karena orang tuh lo gendut biasanya burungnya kecil. Narik. Contoh tuh Fadil kon ngadeg kayak Fadil kayak ngadeg. Ayo. Narik. Orang percaya ayo sepil ayo kayak ayo kayak. Kayak mesti manuke cilik kayak gitu. Sepil.
Ternyata prosesnya Allah itu asik, Charlie. Tahun 2016 aku ketemu sama si Lila. Lila Naga. Nah, aku selfie pulang umroh. Saya itu dulu kalau umroh sama bunda ini, saya bawa cobek sendiri, bawa cabai sendiri, bawa terasi sendiri. Nyambel, Mas, nyambel. Untuk nurutin nafsu makan saya. Begitu pulang, Naga Lila ada acara di Ambarukmo Plaza. Saya selfie. Begitu selfie saya kaget. Raiku kaya wong beri-beri tak kan. Lawemu saya. Ya Allah, kalau ngene caranya cepat mati ya aku. Nah, akhirnya saya tergerak untuk kemudian merubah semua pola hidup saya. Saya akhirnya memutuskan untuk satu, puasan Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Yang kedua, saya tidak makan nasi. Saya tidak makan gula. Enggak mau saya bersentuhan gula sama sekali. Apalagi bongso soft drink, soft tech. Enggak mau saya, enggak mau. Saya nggak mau makanan berminyak. Kemudian saya olahraga. Saya nge-gym. Pertama kali saya nge-gym ditemani sama Yudai ngancani nge-gym. 2 tahun kemudian, setahun kemudian badan saya turun. Berat badan dari 108 kilo menjadi 70 kilo. Wah, tanpa apapun. Olahraga sama ngurangi nasi sama sekali. Nah, tahun 2018 begitu badan saya sudah bagus, baru kemudian saya dikenal sama orang. Coba bayangkan kalau saya pas viral badan saya gede kayak babi. Aku nggak pede diajak foto. Kalau saya ya ntar dulu. Kan teorinya kalau orang gendut burungnya kecil. Lah Charlie, perutnya kecil berarti burungnya istri saya yang tahu. Istri saya yang tahu.